Virus corona atau disebut juga sebagai SARS-CoV-2 kini sudah menginfeksi 156.720 pasien di dunia yang tersebar di lebih dari 120 negara. Angka ini didapat hanya dalam waktu kurang dari 100 hari sejak pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China, akhir Desember tahun 2019. Di Indonesia update terakhir ada 117 pasien virus corona. Secara umum gejala yang ditunjukkan oleh infeksi virus corona diantaranya seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, hingga masalah pernafasan untuk kondisi yang terhitung mulai parah. Lalu, apa yang sebenarnya virus ini lakukan saat berhasil masuk ke tubuh manusia? Melansir The New York Times, tanggal 12 Maret tahun 2020, berikut ini sejumlah informasi yang berhasil dipelajari oleh para ahli kesehatan dan peneliti tentang virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Bagaimana virus ini menginfeksi? Seperti diketahui bersama, virus ini menyebar melalui droplet atau cairan yang berasal dari tubuh seseorang melalui batuk atau bersin. Cairan yang di dalamnya terkandung virus itu kemudian terlempar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain apabila tengah dalam posisi berdekatan. Jika tidak, virus akan menempel di benda-benda sekitar yang pernah dilalui oleh penderita, yang kita tidak pernah tahu siapa sajakah mereka. Dari sana, tangan orang yang masih sehat bisa saja menyentuh benda-benda tersebut dan tidak sadar memasukkan virus itu ke dalam tubuh melalui sentuhan yang dibuatnya sendiri kepada mulut, hidung, dan matanya. Partikel virus ini kemudian bergerak dengan cepat ke bagian belakang saluran hidung dan membran mukosa di belakang tenggorokan. Kemudian virus menempel pada bagian reseptor di sel-sel, dan segalanya bermula di sini. Virus corona memiliki permukaan berupa protein yang berujung runcing. Bagian runcing ini akan dengan mudah menempel atau mengait pada sel membran dan memungkinkan material genetik virus masuk dalam sel tubuh manusia. Selanjutnya, material genetik itu akan membajak metabolisme sel dan menyebabkan sel tersebut tidak berfungsi normal, melainkan malah bekerja memperbanyak virus. Virus membajak metabolisme sel dan seperti mengatakan, "Jangan lakukan fungsimu. Fungsimu sekarang adalah membantuku menjadi berlipat ganda dan membuat virus," ujar dokter spesialis penyakit menular di University Medical Center di Nashville, Dr. William Schaffner mengilustrasikan apa yang dikerjakan virus dalam tubuh manusia. Bagaimana virus menyebabkan masalah pernafasan. Setelah virus berlipat ganda, mereka menyebar dan menginfeksi sel-sel yang ada di sekitarnya. Gejalanya dimulai dari bagian belakang tenggorokan. Orang yang terinfeksi akan mengalami sakit tenggorokan dan batuk kering. Virus-virus itu kemudian menular dengan sangat cepat ke bagian bawah tubuh hingga mencapai tabung bronkial. Ketika virus telah mencapai paru-paru, membran-membran mukosa jadi terinfeksi. Akibatnya, alveoli atau lung saks harus bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsinya menyuplai oksigen ke darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh dan menghapus karbon dioksida dari darah sehingga dapat dihembuskan keluar. Jika terdapat pembengkakan di sana, itu akan membuat oksigen lebih sulit bergerak melintasi membran mukosa, ujar Chief Clinical Officer Providence Health System, Dr. Amy Compton Phillips. Pembengkakan dan gangguan aliran oksigen dapat menyebabkan area di paru-paru penuh dengan cairan, nanah, dan sel mati. Pada titik itu, infeksi paru yang disebut sebagai pneumonia bisa terjadi. Paru-paru bukan menjadi satu-satunya organ vital yang terganggu akibat virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Dr. Compton Phillips sudah menyebut infeksi ini bisa tersebar melalui membran mukosa, hidung, hingga turun ke rektum, dubur. Jadi, ketika virus tidak terdeteksi ada di paru-paru, sebenarnya dia mungkin saja sudah menginfeksi sel-sel yang ada di sistem gastrointestinal. Ini mengapa terkadang ada pasien infeksi yang menunjukkan gejala diare dan gangguan pencernaan. Sementara itu, Dr. Schaffner mengatakan virus corona baru ini bisa masuk ke dalam aliran darah. Ini sudah pernah ditemukan dalam beberapa kasus infeksi yang diteliti. Virus itu benar-benar akan sampai di organ-organ vital seperti jantung, ginjal, hati, dan bisa menyebabkan kerusakan langsung pada organ tersebut, kata dia. Ketika seseorang terinfeksi virus corona ini, sistem kekebalan tubuh akan fokus untuk melawan virus yang ada. Di saat bersamaan, virus itu telah membuat kerusakan pada organ-organ yang ditempelinya. Tidak hanya itu, sumsum tulang dan organ hati juga bisa turut terinfeksi sebagaimana disebutkan Ketua Bidang Penyakit Menular di Providence Regional Medical Center, Dr. George Diaz. Apa yang belum diketahui ilmuwan tentang virus corona?
Banyak, walaupun COVID-19 menyerupai SARS dalam banyak hal dan memiliki unsur-unsur yang sama dengan influenza dan pneumonia, perjalanan virus corona belum sepenuhnya dipahami. Dr. George Diaz, pemimpin bagian untuk penyakit menular di Providence Regional Medical Center di Everett, Washington mengatakan, beberapa pasien dapat tetap stabil selama lebih dari seminggu dan kemudian tiba-tiba terserang pneumonia. Beberapa pasien tampaknya pulih tetapi kemudian bisa mengalami gejala lagi, tutur dia.